kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini kami boleh ada. Kami bersyukur kami boleh datang memuji dan meninggikan nama Tuhan. Segala sesuatu tidak terjadi secara kebetulan, tapi semuanya karena rencana Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami percaya hari ini adalah rencana Tuhan untuk kami boleh diberkati kebenaran firman. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh intimidasi, roh penghulu udara, roh teritorial ya Tuhan. Roh yang ingin mengalihkan perhatian kami, bahkan kekerasan hati, ketidakpercayaan, saat ini kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan Roh Kudus bekerja dalam lembutan Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh menerima setiap kebenaran firman ini Bapa, dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Hari ini saya percaya bahwa kabar kita adalah kabar yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, coba tanya kiri kanan, kabarmu luar biasa tidak? Ya, jangan kabarnya lagi sedih kan gitu ya. Nah, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah ada di dalam bulan yang baru, di bulan Juli ya. Sudah hampir melewati pertengahan kita ini, Juli, Agustus, lalu kemudian nanti di Agustus kita ada memperingati hari kemerdekaan. Wow, ini luar biasa sekali saudara. Dan kita percaya bahwa di bulan Agustus ini ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang kita terima. Amin. Amin. Kita percaya saudara bahwa kalau kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan ya, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberkati kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya. Kita mau buka di dalam Efesus 6, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kalau bisa ditampilkan di atas juga boleh ya. Ada yang bawa Alkitab, silakan saudara mencari Efesus. Efesus itu ada di perjanjian lama. Baru? Oh baru. Oke. Kalau begitu kita ganti. Ada di perjanjian baru. Ya, masih konsep. Puji Tuhan. Oke. Sudah dapat semua? Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Sudah dapat? Amin. Yang belum dapat aman. Masih ada aman? Oh, oke. Baik, kita baca secara bergantian saudara. Saya baca ayat 10, saudara baca ayat yang 11. Demikianlah firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Ini judul perikopnya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan hal yang dilakukan dan dapat berdiri dalam diri Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbazuzirakan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman
Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan segala permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, ya, hari ini kita hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, saudara, bahwa ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, ya. Mereka mengalami pergumulan yang luar biasa, ya, keadaan yang luar biasa, bahkan mungkin latar belakangnya mereka juga mengalami kemunduran di dalam rohani, karena ada banyak orang-orang yang akan membawa mereka kepada satu pengajaran-pengajaran yang lain. Nah, saudara, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka tetap ada di dalam Tuhan. Nah, tema bulan lalu, ya, tema bulan lalu kita berbicara tentang, siapa yang masih ingat? Tema kemarin baru seminggu. Kemurahan Tuhan. Nah, saudara, kita berada di dalam kemurahan Tuhan. Nah, oleh sebab kita tetap ada di dalam kemurahan Tuhan, di bulan ini kita harus, saudara, ya, kita tetap kuat. Jadi tema di bulan ini bagi kita berbicara tentang tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Be strong in the Lord. Oh iya. Ini saudaraku yang ya emang begitu kan. Lord. Ya, be strong in the Lord artinya tetap kuat di dalam Tuhan. Oke, saudaraku yang terkasih, ini satu kebenaran firman Tuhan yang berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang merasa hari-hari ini lemah di dalam keadaan. Ya, situasi sulit membuat kita lemah, iman kita lemah. Situasi yang kita alami saat ini, saudara, kenapa dia katakan kita sudah terima kemurahan Tuhan, tetapi untuk kita tetap menerima, menikmati kemurahan itu, kita harus kuat. Kenapa? Karena hidup yang kita jalani bukanlah kehidupan yang gampang. Hidup yang kita alami, hidup yang kita jalani ke depan bukanlah satu hidup yang bukanlah satu hidup yang mudah, tetapi bisa saja suatu kehidupan yang sulit, ya, satu kehidupan yang penuh dengan tantangan, satu kehidupan yang penuh dengan pergumulan yang berat, sehingga kalau kita tidak kuat di dalamnya, maka kita akan tergilas. Artinya apa? Kita akan ketinggalan, kita akan mengalami yang namanya kemunduran, kita akan mengalami yang namanya putus asa, kekecewaan, itu sudah pasti terjadi. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan ingatkan kita hari ini bahwasanya kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kita nggak kuat malah ya, bukan berarti begini, ya, ini adalah zaman gigi ganti gigi, mata ganti mata, bukan. Saudara, kita tidak berjuang lagi siapa yang hebat, ya, siapa yang paling kuat. Kita tidak berbicara lagi tentang ada orang yang namanya Simpson, tentang ada orang yang namanya Hercules. Saudaraku yang terkasih, meskipun Hercules sudah meninggal, belum, dia Hercules yang waktu itu tinggal sejarah. Ya, anaknya Zeus, Hercules, udah nggak ada, udah meninggal, ya.
membuat segala kita tidak berbicara tentang perlawanan, kita tidak berbicara tentang bagaimana kita memberontak. Saudara, saya pernah ada seorang teman ketika baca firman Tuhan ini, dia bilang begini, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Oleh sebab itu, mari kita demo. Bukan, kita tidak berbicara lagi tentang ini. Kita tidak melawan pemerintah-pemerintah yang ada dalam dunia sekarang ini. Kalau kita lawan itu, saudara, bahaya kita. Sebab firman Tuhan juga berkata, tunduklah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, hari-hari ini kita tidak lagi berbicara tentang saya ini adalah orang yang hebat. Tetapi perjuangan kita, saudara, ini yang perlu pertimbangkan. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kalau kita nggak kuat, kita nggak mampu, kita tidak bertahan di dalam Tuhan, maka jangan berharap bahwa kita punya masa depan yang baik. Ya, jangan berharap bahwa kita punya rumah tangga yang baik. Jangan berharap bahwa kita punya usaha yang baik. Saudaraku yang terkasih, ya, kenapa? Karena kita tidak di dalam Tuhan, tidak kuat, maka yang ada adalah kehancuran. Ya, kalau kita di dalam berumah tangga lalu kemudian kita tidak kuat melewati berbagai macam persoalan dalam rumah tangga kita, saudara, maka rumah tangga itu akan hancur. Ya, oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, hari ini dengar baik firman Tuhan ini. Tema ini sangat luar biasa, ya, saudara. Kenapa? Tema ini menyangkut bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa melewati kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dalam hidup ini. Ya, kehidupan yang penuh dengan fenomena. Wah, luar biasa sekali. Nah, kita baca kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat, saudara, bagaimana supaya kita bertahan, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dia berkata begini, karena perjuangan kita, ayat 13 dia berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudaraku yang terkasih, sampai dengan ayatnya yang 14, ya, dari 13 sampai 14. Dia berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Dan jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbasuh zirakan keadilan. Saudara, saya simpulkan, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, saudaraku yang terkasih, maka belajarlah kebenaran Tuhan. Belajarlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, di dalam Keluaran 6 dia berkata begini, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Kalau kita nggak punya pengetahuan tentang kebenaran, saudara, tentang firman Tuhan, maka jangan heran iblis pun bisa pakai firman Tuhan untuk dibusta. Kenapa? Ya, manusia pertama jatuh dalam dosa itu karena tipu muslihat daripada iblis yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Ya, ketika Allah berfirman, dia ada dan dia dengar. Tetapi itu disampaikan kepada manusia. Lalu kemudian iblis datang, bukankah? Ya, Allah berfirman, kalau kamu makan kamu mati. Wah, terpancing. Ya, Hawa bilang, oh enggak, bukan itu Tuhan bilang. Ya. Lalu pertama dia tanya begini, bukankah semua dalam pohon ini tidak boleh kamu makan? Tidak boleh. Padahal firman Tuhan bilang, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buah. Nah, iblis kadang-kadang akan memakai firman Tuhan
untuk mengelabui anak. Jangankan kita, ya, Yesus saja dicobai oleh iblis dengan firman Tuhan. Ada firman berkata, ya, jatuhkanlah dirimu dari bumbung baik Allah ini, wow, gitu ya, dan malaikat akan menenteng kaki sehingga kakimu tidak akan terang. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tapi Yesus berkata apa? Sebaliknya, ada firman yang berkata, betul? Ya, janganlah mencobai Tuhan Allah. Ya, lalu kemudian saudara, kalau kita lihat pencobaan pertama, dia berkata, jadikanlah batu ini menjadi roh. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roh. Lalu Yesus berkata, ada firman, manusia bukan hidup. Jadi saudaraku yang terkasih, bukan hidup. Saya belum lanjutin. Manusia bukan hidup oleh roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, ya, kalau kita tidak mencintai firman, kita tidak belajar firman Tuhan, tidak belajar untuk lebih tahu tentang firman Tuhan, maka bahaya. Hari-hari ini saudara, ada banyak orang, anak-anak Tuhan mengaku percaya, meminat bacanya untuk firman Tuhan saja, sudah tidak. Bagaimana dia mau belajar tentang firman Tuhan? Saudaraku yang terkasih, ya, itulah sebabnya sinode kita GGP membuka satu yang namanya SAP, Sekolah Alkitab Pentakosta, supaya ini bukan hanya untuk pelayan-pelayan, tetapi untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya mereka boleh mengerti apa yang menjadi asas di dalam pengajarannya, apa yang menjadi doktrin di dalam kehidupannya, sehingga dia punya pegangan yang kuat, sehingga ia tidak tergoyahkan. Ya, saudara, rasa-rasanya kalau kita dikatakan, ayo kita belajar firman, saudara, gak ada yang daftar. Ya. Tapi kalau di sana dia bilang begini, oh ada cerita porno, oh semua datang. Ya. Ada cerita gosip yang luar biasa, semua ikut minggu. Bagaimana caranya? Nah saudaraku yang terkasih, ini yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Bagaimana pengetahuan kita tentang Tuhan? Makanya di dalam komsel kita tidak berkhotbah, ya, kita berdiskusi supaya kita sama-sama tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah ini? Bagaimana kita memiliki seluruh perlengkapan ini kalau kita tidak suka sama sekali? Kalau kita tidak mau belajar sama sekali? Firman Tuhan perlu dipelajari. Kalau kita nggak tahu, saudara, maka banyak hal yang akan menipu kita. Sehingga kita kita dengar yang ini, oh iya. Kita dengar yang ini, oh iya. Kita dengar yang ini, oh iya. Ya, pertanyaan terakhir, bagaimana pendapatmu? Bingung. Ya, akhirnya apa? Kuat nggak? Enggak. Yang ada apa? Allah masing-masing aja. Saudaraku yang terkasih, tapi kalau kita belajar firman, ya, kadang-kadang saudara, jangankan kita mau belajar firman, kita datang saja ke dalam ibadah. Kita datang ibadah, terkadang kita datang ibadah, kita tidak fokus dengan ibadah. Ya, saya tidak tahu saudara ada di mana hari ini. Saya tidak tahu saudara ada di mana pikirannya sekarang. Tubuh saudara boleh ada di gereja, ya. Tubuh saudara boleh ada di dalam ibadah ini, saudaraku yang terkasih. Tetapi saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan. Entah sekarang saudara ada di mana. Ya, coba kondisikan dulu.
Coba cubit pipi kiri saudara atau tangan saudara, masih ada di dalam ruangan ini enggak? Hah? Saudara masih ada di dalam ruangan ini bersama saya? Amin. Jangan-jangan saudara ada di tempat lain, di pesta, di tempat cokek, hah? Lagi ayam jago. Dan saudara sedang tidak ada di dalam ruangan ini, kenapa? Saudara sedang membicarakan sesuatu yang sangat serius. Lalu untuk apa kita datang ke gereja kalau kita tidak fokus untuk dengar firman Tuhan? Kita hanya menyepek, kita hanya buat capek, ya, capek hati, capek pikiran, capek badan, saudara. Kalau kita tidak ada di tempat ini, ya. Maka itu saudaraku yang terkasih, bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan kalau kita tidak pernah serius di dalam ibadah kita? Ya, jangankan kita mau belajar firman Tuhan, ibadah saja tidak serius, bagaimana kita kuat? Sehingga ketika pencobaan datang saudara, pencobaan datang itu kadang-kadang bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya, makanya banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, setia datang ibadah, oh senang sekali berdoa, senang sekali datang berdoa. Tetapi sekali kesentil hilang. Kenapa enggak kuat? Enggak kuat. Ada orang yang sudah berkata, oh saya kan sudah ngerti firman Tuhan, tanpa dikhotbahkan pun saya sudah mengerti firman Tuhan. Saudara, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia sudah mengerti, dia hebat, dia pintar, saudara, firman Tuhan berkata itu sama dengan orang bodoh. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan? Pertama, saudara, kita harus belajar firman Tuhan. Belajar. Bagaimana kita bisa bertahan, ya? Kalau renungan saja yang tiap pagi kita tidak baca. Bukan berarti harus dibaca renungan itu, tidak. Tapi saudara, minimal saudara, hari itu kita ada renungan, kita kuat. Oh, begini toh. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pengajaran itu penting, belajar itu penting. Kita tidak cukup menjadi hanya orang percaya, orang Kristen, lalu kemudian yang penting datang, duduk, diam, pulang. Datang, duduk, diam, pulang. Datang, duduk, diam, pulang. Saudara, lama-lama nggak ada. Kenapa? Kita gampang terpengaruh. Kalau kita nggak belajar firman Tuhan, kita gampang dipengaruhi. Kita gampang terpengaruh. Kita gampang emosi. Kita gampang semuanya. Saudara, kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kita jadi gampangan. Ya. Makanya berbagai cara kami di dalam di majelis pusat itu, berbagai cara bagaimana supaya jemaat ada SAP, ada diklat, ada PWG-nya, ada pendidikan jemaat. Kenapa? Supaya jemaat kuat, supaya jemaat itu menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang tidak mudah diombang-ambingkan ke sana kemari, jemaat yang tidak mudah kecewa, jemaat yang tidak mudah. Kenapa? Tidak mudah kecewa. Situasi sulit, saudara. Situasi, apalagi kita dengar, ya ini ada isu-isu lagi pandemi, gitu ya. Pandemi mulai lagi, lalu kemudian, ya, mari kita berdoa. Kalau kita hanya menyebarluaskan lalu kemudian dengan penuh ketakutan, saudaraku yang terkasih, bagaimana kita bisa bertahan dalam hidup? Oleh sebab itu belajar firman Tuhan itu sangat penting. Sehingga ketika kita belajar firman Tuhan itu, saudara memiliki apa? Saudara memiliki yang namanya senjata. Pertama apa? Ya, kita akan memiliki perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, kita akan berdiri teguh, kita akan berikat tinggalkan, berkasutkan.
Saudara, semua itu kita akan miliki kalau kita belajar firman Tuhan. Semakin engkau belajar, saya bilang kemarin sama anak muda, saudaraku yang terkasih, semakin engkau belajar firman Tuhan, semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin masa depanmu akan jelas. Amin. Kalau kita tidak belajar, kita nggak dekat dengan Tuhan, semakin kurang, semakin abu-abu masa depan kita, nggak tahu jalan kemana, sehingga kita nggak ya. Oleh sebab itu, saudara, ini satu kebenaran firman Tuhan, ya. Tuhan mau supaya kita belajar firman, supaya kita belajar, tidak hanya sekedar tahu, tetapi kita belajar. Ya, saya belajar sampai hari ini pun saya belajar. Ya, belajar tentang apa? Oh, semua belajar tentang kehidupan. Tapi kita lebih belajar bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu dengan baik, sehingga kita punya masa depan yang jelas. Anak-anak kita punya masa depan yang jelas. Kalau kita mudah terombang-ambing, saudara, sebagaimana kita, demikian jugalah nanti anak-anak. Saudaraku yang terkasih, ini firman Tuhan, ya. Oleh sebab itu dia berkata tetap kuat. Bagaimana kita tetap kuat? Belajar firman Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan? Ya. Bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan? Saya simpulkan, saudara, dimulai dari ayat 18, dia berkata begini, di dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara berbicara tentang doa, mungkin saudara adalah orang yang suka berdoa, ya. Tapi firman Tuhan hari ini menekankan, mengingatkan kita supaya kita bertahan, saudara. Karena banyak orang, Pak Pendeta, saya ini sudah berdoa, sudah berdoa 3 kali sehari, sarapan, makan siang, makan malam. Wah, ini doa yang luar biasa, ya. Saya sudah berdoa, apa perlu saya tambah lagi doa saya? Oh, saya bilang perlu ditambah lagi, pagi sama menjelang sebelum tidur, ya, perlu. Oh, tapi saya sudah lakukan ini, tapi belum juga. Bagaimana? Doa saya belum dijawab sama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, yang pada akhirnya, ya, orang dia berkata bagaimana? Saudara, saya mau sampaikan, ketika kita berdoa sama Tuhan, mengenai jawaban doa itu bukan urusan kita. Amin. 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 Itu adalah urusannya tuh, ya. Tetapi urusan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ada banyak sekali, saudaraku yang terkasih, orang berdoa kepada Tuhan, ya, hanya ingin meminta, hanya ingin memohon supaya doanya dijawab oleh Tuhan. Intinya bukan di sana. Tuhan ingin kita berdoa supaya kita punya kedekatan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita sudah punya kedekatan dengan Tuhan, Tuhan bisa nggak jawab doa kita? Bisa, saudara. Tapi miliki dulu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata selalu berdoa. Setiap saat engkau harus berdoa, ya. Saudara, kita tidak punya, kita bukan tinggal lagi di perjanjian lama yang harus punya waktu untuk berdoa. Ada saudara-saudara kita yang memiliki waktu untuk berdoa, saudara, ya, di jam-jam tertentu punya waktu harus berdoa. Nah, kita, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bilang lebih dari kita. Kita harus lebih dari orang yang lain. Kita harus lebih dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan punya jadwal doa kepada Tuhannya. Bagaimana dengan kita yang mengenal Tuhan, mengaku anak Tuhan? Kita tidak punya waktu bertemu dengan Tuhan. Wow.
Ini luar biasa. Bagaimana kita sebagai orang tua kalau kita nggak pernah bertemu dengan anak kita, tapi anak itu mengaku itu bapak saya. Saudara nggak pernah pulang ke rumah, bagaimana ceritanya? Gila. Ya. Itulah sebabnya kita juga berkata bahwa Yesus ketika kita percaya bahwa kita berkata Dia adalah Bapa, maka saudara-saudara yang terkasih, wajib bagi kita untuk memiliki hubungan. Kita sekali-sekali, jangan sekali-sekali lagi katanya, tapi begini, kita sekali-sekali kita datang untuk memiliki satu hubungan yang baik dengan Dia. Tapi firman Tuhan hari ini menekankan setiap saat berdoalah. Karena begini saudara, kenapa setiap saat berdoa? Karena setiap saat Anda bisa jatuh. Kita mungkin gak jatuh, hati kita gak bisa direbut orang lain, ya. Tapi mata kita bisa jatuh, pikiran kita bisa jatuh, ya. Semua bisa jatuh, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Kalau mungkin saya bilang berkata kepada istri saya, oh kamu adalah jantungku, wow, contohnya kan, gak akan bisa ada yang menggoyahkan, saudaraku yang terkasih. Tapi kalau kita tidak berdoa setiap waktu kita bisa jatuh. Ya, bisa-bisa jantungnya nanti dulu kan? Bisa. Kenapa? Ya, sekali lagi saudara, karena Bang Napi bilang, ya, kejahatan terjadi bukan karena niat daripada si pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Sekali kita mau memberikan kesempatan kepada iblis, sudah habis saja saudara, dia akan menggerogoti hidup kita. Maka itu saudara, pastikan kita berdoa setiap langkah, setiap detik. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Cuma pada saat masalahnya gini, kita ini selalu doa Tuhan berkati. Begitu di tengah jalan, ntar dulu ya. Ya, saya lihat itu di komedi, Papua. Saya nonton satu film itu. Dia berkata begini, Tuhan, dari rumah, Tuhan, lindungi hambamu ini hari ini, supaya hamba tidak tergoda melihat wanita-wanita. Ya. Lalu dia berdiri nunggu angkot. Ya. Dia nunggu angkot. Karena kalau lihat video yang lalu pasti tahu. Dia nunggu angkot lalu dia naik. Semua isinya wanita. Ya. Wanita seksi lah istilahnya. Pak. Ada wanita yang nggak bahannya kurang kan gitu. Bahan bajunya kurang. Di atas angkot itu. Lalu kemudian tiba-tiba ada lagi satu lagi cewek duduk di sampingnya. Dia masih kuat waktu dia lihat, Tuhan, tolong kuatkan mata saya. Ya, begitu duduk di sebelahnya, Tuhan, kali ini janganlah. Gak apa-apa, saya batalkan doa-doa ini. Ya? Kenapa? Setiap saat kita bisa jatuh. Amin. Ya. Setiap saat kita bisa jatuh. Ya. Laki-laki mudah jatuh. Kenapa mudah jatuh? Ya. Laki-laki itu mudah jatuh. Ya, karena semua apa yang dia lihat. Wanita mungkin punya masih berpikir, perasaan dan segala macam. Laki-laki hati-hati saudara. Ya, jangan sampai kita jatuh. Sampai hari ini saya juga belajar bagaimana supaya saya tidak jatuh. Oleh sebab itu tetap berdoa. Tetap doa, saudara. Ya, kalau enggak kita enggak kuat. Ya, Bapak Ibu saudara, ini ada satu kebenaran firman Tuhan. Ya. Di tengah-tengah sukacita kami, ya,
Saya dengan istri lagi bercanda-bercanda, ya, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba HP-nya jatuh. Mati LCD-nya kena udaranya. Coba bayangkan, ya, sedih, ya. Tapi kan istri yang bukan kesalahan dia aja sih, gitu. Karena kita lagi senang aja terbahak-bahak gitu, jatuh, ya. Istri saya minta maaf, maafin ya. Saya bilang ya udah, itu hadiah ulang tahunnya. Udah rusak, udah bikin kesal, bikin emosi. Saudara, kalau kita nggak kuat, nggak ingat firman Tuhan, saudara, saya juga berpikir masakan HP lebih berharga dari istri. Begitu? Yang saya pikirkan di HP itu ada game. Saya sedang memainkannya. Sudah level 30. Harus diserang orang habis. Hancur. Saya udah nggak tahu bagaimana ceritanya. Saya hanya berpikir apa ini? Game, HP, istri, main. Puji Tuhan. Begitu jam 12 teng, ya, saya pilih istri lah. Istri bisa berikan kita semua. HP apa gitu loh, ya? HP cuma mainin tangan doang kan? Kalau istri itu segala-galanya. Yang punya istri, cintai istrimu, ya. Ya. Kadang-kadang kita gara-gara HP itu kita lupa sama istri. Kita lupa istri kita lagi ada di depan kita. Saya itu kan pengalaman pribadi ya, saya nggak tahu, tapi itu yang terjadi. Ya, kadang-kadang ya kita jauh, kita dekat, bersebelahan, enggak pakai omongan, pakai WA. Kamu udah makan belum? Belum. Oh, di atas meja makan. Wih. Saya emang ditanya, Pak. Haleluya. Haleluya. Mulai hari ini, saudara, ya, kita mau lihat Tuhan mana ini. Jadi yang lebih penting dalam hidup kita, peliharalah. Apa yang terpenting dalam hidupmu? Kalau yang terpenting dalam hidupmu ini katakan bahwa Tuhan yang terpenting dalam hidupmu, peliharalah hubungan. Pelihara hubungan kita dengan rumah tangga kita, saudara. Ya, supaya rumah tangga kita harmonis, supaya rumah tangga kita, ya, istri-istri, ya, lebih perhatianlah kepada suami-suami. Ya, kalau suami sayangilah istrimu, ya, ya, dan istri, ya, dengerin. Saya belum ngomong malah ya. Dan istri, ya, selalu tegurlah suamimu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagi yang belum punya pasangan, lihat-lihat aja ya. Ini apa? Tutup telinga. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang terkasih, inilah kebenaran firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada hari ini. Bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, saudara. Ya, kalau kita mau belajar firman Tuhan, saudaraku yang terkasih, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, masa depan kita akan semakin dekat. Amin. Amin. Lalu yang kedua, bagaimana kita tetap kuat dan bertahan di dalam hidup ini, di dalam Tuhan, saudara. Kita tetap kuat, kita tetap berdiri teguh, saudara. Kita harus berdoa. Berdoa, pergunakan doa sebagai senjata, saudara. Ketika kita melihat sesuatu yang menarik perhatian kita, bilang tolak dalam nama Yesus. Ya, tapi saudara, kadang-kadang kita pergi ke mall nggak bisa tolak. Ya, kita lihat makanan kita kadang-kadang juga nggak bisa tolak. Ya, ya,
Kita punya alasan kalau makanan, kalau yang ini dikuduskan sama Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari hari ini kita mau bersuka cita buat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Dan pastikan saudara, hidupmu diberkati. Pastikan firman ini kita terima. Biar firman ini bertumbuh, berakar dan berbuah. Coba lihat sekali lagi, saya mau tes kita sekali lagi. Coba cubit tangan kiri saudara. Coba cubit saudara. Masih ada dalam ruangan ini? Masih ada? Ya, oke. Kalau masih ada dalam ruangan ini berarti ini bukan mimpi. Ya, ini kenyataan. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu karena ini kenyataan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, belajar kebenarannya sehingga kita tetap kuat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saya minta kita semua bangkit berdiri.